Baik, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan video sebelumnya tentang HT WLN KDC 3 atau HT WLN non-display. Seperti di video saya sebelumnya, kalau baterainya ini menggunakan tegangan 3,7 volt. Seperti kita ketahui bahwa watt power dari sebuah HT berbanding lurus dengan tegangan dari baterainya. Sudah dipastikan kalau HT ini mengeluarkan watt kecil karena menggunakan tegangan baterai 3,7 volt. Kita tes SWR-nya berapa watt power RF-nya yang keluar. Di default pabrik. Kalau dari default pabrik biasanya untuk di settingan itu sudah menggunakan high. Saya menggunakan SWR Diamond SX400. Saya hidupkan. Kira-kira untuk di channel 1 ini keluar berapa watt? Di sini nampak 1,6 watt. 1,6 watt untuk keluarnya. Jadi kalau dilihat rata-rata keluarnya sekitar 1,5 watt. 1,5 watt. Seperti yang saya sampaikan bahwa dengan kapasitas baterai 3,7 itu mengeluarkan watt rata-rata seperti HT Bofeng BF88S, HT KDC1, HT KDC 100 yang menggunakan tegangan 3,7 volt itu mengeluarkan watt RF 2 watt ke bawah. 2 watt ke bawah. Lain dengan HT-HT seperti HT Bofeng UV5R, HT Woxun atau HT-HT yang lain yang menggunakan tegangan 7,4 volt, maka untuk watt power RF-nya tentu lebih besar. Karena hukum dari watt sebuah HT itu berbanding lurus dengan tegangan yang digunakan. Sekarang kita cek untuk softwarenya. Sekarang kita lanjutkan untuk memprogram HT non-display. Untuk tip dan trik apabila Anda membeli sebuah HT non-display, pastikan untuk softwarenya tersedia di pasaran. Pastikan Anda bisa chat ataupun diskusi ke penjualnya apakah HT tersebut ada software atau aplikasinya untuk merubah frekuensinya. Kita coba untuk mengetahui data HT WLN ini. Kabel data yang saya gunakan kabel data biasa, kabel data yang beredar di pasaran. Kabel data HT Bofeng yang biasanya dipakai HT Bofeng. Saya masukkan dulu. Jangan lupa pada saat menancapkan earphone, earpiece ataupun kabel data, posisi radio harus dimatikan. Ini sudah tertancap, kita hidupkan. Kita masukkan kabel datanya. Ini sudah ada suara connect, berarti sudah terkoneksi ke komputer. Terus saya buka aplikasinya. Ini sudah saya install. Aplikasi yang digunakan di sini tertulis Warwolf 1 VHF. Saya buka aplikasinya. Jadi bentuk aplikasinya seperti ini. Frekuensi 134 sampai 176 MHz. Kita read
Kita cek dulu communication portnya. Ini terdetek di COM 1 yang punya saya. Kemudian kita coba read. Pastikan Anda tertulis read, jangan write, nanti akan berubah isinya. Klik start. Sukses. Nah, inilah frekuensi default dari pabriknya. Frekuensi default dari pabriknya. Untuk fiturnya ada scramble. Scramble ini untuk membaurkan modulasi. Ini scramble. Ini compender. Ini untuk audio yang lebih bagus. Kalau DCS encrypt ini kurang paham saya. Ini scan. Ini untuk base inhibit ini. Base inhibit ini kalau seumpama banyak modulasi yang masuk tidak akan bisa di TX. Setelah kita read, langkah kedua yaitu biasakan apabila Anda memprogram sebuah HT, kita simpan frekuensi aslinya. Save, kita save dulu. Kita save dulu. Ini tertulis asli KDC 3. Ini saya masukkan di sini. Save. Jadi tersimpan. Untuk apabila ini saya kosongkan, saya clearkan. Jadi suatu saat saya mau mengembalikan frekuensi aslinya, kita tinggal open. Kita open. Maka akan kembali. Kita coba clearkan. Kita akan mengisi satu frekuensi saja. Saya samakan dengan frekuensi yang ada ini, 145260. Frekuensi lokal ini. Biasanya kalau di komunitas radio antara RX dan TX itu sama. Ini komunikasi direct. Jadi tidak ada selisihnya. Lain yang menggunakan repeater, maka akan ada selisih antara RX dan TX. Termasuk ini kode tone-nya. Ini powernya hack. Selanjutnya kita coba ke option feature. Di option feature ini ada TX bip. Tapi masih posisi default pabrik. TX bip ini kalau kita tekan akan, pada saat PTT ditekan akan berbunyi. Coba kita hidupkan TX bipnya. Terus voice prompt-nya. Ini yang semula Cina. Pada saat new itu kembali ke Cina. New data. Kita pindah ke Inggris. Untuk sequelnya rata-rata default. Kalau default pabrik itu 5, kita coba ke 3. Sedangkan kalau yang menekan tombol T1, kalau yang dari pabriknya itu mengunci channel. Karena ini ada pilihan. Ada bisa untuk monitor, ada alarm, ada untuk scan, fungsi scan, ada channel lock, ada lampu. Kalau yang pabrik di sini di channel lock, kalau di tombol kedua yang seperti di video saya sebelumnya itu monitor, lampu flashlight. Jadi coba kita rubah. Ini yang dari asalnya, dari pabrik kita rubah. Kita coba ke alarm yang monitor. Yang kedua kita coba alarm. Setelah itu kita write-kan. Kita tulis ke radio.
Ini oke. Kita matikan radionya. Ini hanya diisi satu channel. Ini sudah diisi satu channel. Kita hidupkan. Open the radio. One. Nggak ya. Kan Mas Buyung kan adum. Mas Herman kan tak kasukan. Aku lina boleh usah pak. Tak kasukan. Mas Buyung boleh namanya. Jadi tak umur Mas Anung. Mas Herman. Ya Mas Herman. Kita coba kita tekan. Gitu kan. Ada bunyi tit gitu. Bunyi tit. Oh, ini sudah saya transmit, ini diterima. Saya ganti frekuensi aja. Dengan duit masuk pak, tak tembus. Pada saat saya transmitkan diterima penerima yang rata-rata kalau radio break-breakan itu menggunakan antena luar dan radio break. Sekarang makanya tidak saya transmitkan. Sekarang kita coba di tombol Q1. Q1 ini yang dirubah tadi monitor. Kita tekan agak lama. Kita tekan agak lama. Jadi kalau default pabrik itu mengunci, karena ini sudah dirubah menjadi monitor. Kita coba ke tombol 2. Berupa alarm, tapi alarm tidak ditransmitkan. Alarmnya tidak ditransmitkan. Kalau ditekan agak lama mati. Agak mati. Jadi untuk tombol key ini di bagian atas dan bawah, tombol key di bagian atas dan bawah bisa dirubah sesuai keinginan kita. Terus ini juga ada fungsi scramble atau menyamarkan suara seperti video ini. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan tentang radio HTWLN KDC3 sesuai dengan kardus ataupun tulisan yang berada di HT ini. Jadi sesuai apa yang ada di tulisan di HT ini ataupun di kardusnya. Anda bisa mencoba fitur-fitur yang lain di softwarenya, karena kalau saya jelaskan semuanya terlalu lama, termasuk apabila mau disetting frekuensi repeater di mana RX dan TX ada selisih. Kalau ini frekuensi direct atau point to point atau frekuensi simplex. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yo wis, ya jadi aku mau tuh monitor sampean. Tuh, sampean saya terima ndak ono pedote, ngono lho. CPD ngono. Sing waduh. Ya, totone dioto diangkat itu. Yo wis. Apa ini? Toto tak bledene. Oleh kablete yo pocket manci kaos tangan kuwi. Yo, saya terima ndak? Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih.